rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan dan Bapak dosen pengempu mata kuliah Purana yang sangat saya banggakan dan saya sangat hormati, di mana untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Purana kita menyepakati bahwa kita mahasiswa membuat video yang bersumber dari Purana. Sebelum saya melanjutkan, saya akan awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imade Cakra Restu Negara. Nomor induk mahasiswa 1912 101010. Semester 5, jurusan Teologi Hindu. Di sini saya ingin membatasi dulu agar tidak meluas bahwa saya akan mengangkat cerita dari Agni Purana, khususnya di Kurma Avatar. Pertama saya ingin menjelaskan apa itu avatar. Avatar itu adalah reinkarnasi dari Wisnu yang turun ke dunia nyata yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran atau pralaya. Jadi saya akan lanjut ceritanya. Cerita di Kurma Avatar di sini bahwa pada saat dunia mengalami kekacauan di mana para asura dan sura bertempur di saat sana, di mana para sura atau para dewa mengalami kekalahan oleh Aditya, dan mereka mohon kepada Wisnu untuk diberikan perlindungan. Jadi Wisnu di sana menemukan suatu ide atau suatu gagasan bahwa diperlukanlah suatu tirta amerta, di mana tirta amerta itu berada di dasar laut, di mana untuk mendapatkan itu harus dilakukan suatu usaha untuk pengadukan samudra itu. Jadi para asura dan para sura sepakat jadi pengadukan lautan akan diaduk melalui atau menggunakan sebuah alat, di mana alat itu yang akan digunakan adalah sebuah gunung, di mana gunung Mandara lah disepakati untuk pengadukan itu, di mana seekor naga yang cukup besar yang kita kenal dengan naga Basuki akan dipakai untuk pengait atau pengikat suatu gunung itu agar bisa berputar. Tetapi ini pengadukannya ini berada di samudra, tentunya gunung Mandara akan tenggelam. Nah, disinilah peran Wisnu berinkarnasi ke dunia menjelma menjadi kura-kura raksasa, di mana kita kenal reinkarnasi Wisnu atau penjelmaan Wisnu ke dunia nyata ini kita kenal dengan Kurma Avatar. Jadi di sini Wisnu berperan sebagai penyangga daripada Gunung Mandara itu. Akhirnya pengadukan samudra yang dilakukan oleh para sura dan asura, pertama-tama yang muncul dari sana adalah sebuah racun, di mana racun itu sangat berbahaya bagi umat Hindu. Maksud saya umat sedunia, di kalangan ini bukan umat Hindu aja. Di sana Siwa menelan racun itu. Racun itu kita sebut racun itu adalah Kalkuta, di mana Wisnu menelan racun itu dan menaruh di tenggorokannya, makanya leher Siwa menjadi biru, maka disebut dengan Nilakanta. Siwa disebut dengan sebutan Nilakanta waktu itu. Lama kelamaan akhirnya pengadukan gunung itu menemukan sebuah hasil, di mana hasil yang didapat adalah tirta amerta itu sendiri. Tirta amerta itu sendiri. Jadi tirta amerta itu karena siapa yang minum itu akan menjadi abadi hidupnya. Jadi para dewa tentunya tidak mau para raksasa atau para asura untuk ikut meminum itu. Makanya para dewa mencari akal, tetapi salah satu dari tim raksasa dapat meminum itu, tetapi
para dewa dengan cepat mengetahui kejadian itu. Akhirnya dipenggalah kepala raksasa yang meminum itu. Tirta Amerta itu baru menyentuh sampai tenggorokan. Akhirnya terpenggalah yang kita kenal dengan kala rau, jadi penggalan kepala itu. Jadi implementasi yang kita dapatkan di masyarakat mengenai cerita Kurma Avatar ini pada bangunan Padmasana, ya, pada bangunan Padmasana. Di sana akan kita lihat bahwa dasar bangunan Padmasana itu adalah benawang dengan dililit oleh, ada bangunan Padmasana yang dililit oleh 2 ekor naga besar, dan ada juga sebuah Padmasana yang dililit oleh seekor naga besar. Sekarang kan pertanyaannya kan di sini, dalam Kurma Avatar disebutkan hanya satu peran daripada naga, yaitu naga Basuki. Terus bagaimana dengan Padmasana yang dililit oleh 2 ekor naga? Kalau kita melirik mencari sumber lain, ini ada kita temukan juga sumbernya di epos Mahabharata, khususnya di Adi Parwa. Di sini sangat dijelaskan bahwa naga yang satunya adalah naga Anantaboga. Di sana peran daripada naga Anantaboga adalah untuk mencabut gunung itu sebelum diputar. Nah, jadi sini sangat jelas. Begitu kita temukan di masyarakat implementasi bahwa Padmasana ada dililit oleh 2 ekor naga, itu yang satunya sudah bisa dikatakan sebagai naga Anantaboga, yang satunya sebagai naga Basuki. Tetapi kalau kita temukan di masyarakat atau di daerah tertentu Padmasana dengan benawang nala yang dililit oleh 1 ekor naga, itu udah bisa kita simpulkan melirik dari cerita atau epos daripada Agni Purana, khususnya di Kurma Avatar. Ini sudah bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa naga itu adalah naga Basuki. Jadi di sini para tetua kita, para leluhur kita mengimplementasikan suatu epos atau suatu cerita yang bernilai sejarah tinggi atau suatu karya yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, diimplementasikan dalam wujud nyata yang kita warisi sampai sekarang ini. Jadi para undagi-undagi kita tidak sembarangan, tidak sesuai dengan seleranya mereka membuat suatu bangunan Padmasana, bahwa bangunan Padmasana itu yang kita warisi dari sekarang, yang dibangun oleh para leluhur kita terdahulu, ya mengutip satu dari cerita epos Mahabharata, khususnya di Adi Parwa, dan kedua ini dari Purana, salah satunya yang kita dapat di Agni Purana dalam cerita Kurma Avatar, bahwa dalam cerita itu dikisahkan itu, pengadukan itu, jadi implementasinya itu untuk ke masyarakat. Jadi disinilah mungkin yang bisa saya dapat simpulkan bahwa mengimplementasikan suatu karya sastra atau suatu epos atau suatu purana dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapat terangkan. Mungkin dalam hal ini, karena ini saya akan unggah di media sosial, kalau ada sepatah dua patah kata atau penjelasan saya kurang berkenan dalam hal ini, mohon tidak dilanjutkan atau dikembangkan, karena ini merupakan suatu tugas sesuai kesepakatan mahasiswa dan dosen ujian akhir semester, bahwa membuat suatu video yang bersumber dari Purana dan bagaimana dalam kita mengimplementasikan suatu karya dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk nyata atau bangunan. Jadi saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kalau ada salah satu dua belah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.